ويسوقنا لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسوقنا لله ويشوقنا لله صلاة الله مولانا على نبي مناجانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Syukran tadi Buya Asfi Hasan Hamidi, mata Allah fi hayati. Di antara yang ngaji kepada saya, yang betul-betul bisa ngikutin frekuensi saya baru Buya Asfi. Jadi seandainya saya tidak ngajar, tolong antum terus ngajar, belajar ke beliau, ya. Nggak tahu apa yang terjadi ke depan, terus ngaji karena thariqah kita ta'allum wa ta'lim. Yang lain sedang prepare, ya. Karena untuk ngaji kitab ini butuh mental yang kuat. Antum baca kitab loh depan orang. Di luar sana banyak orang yang lebih alim dari kita, lebih lama ngaji daripada kita. Dan gak cukup percaya diri, tapi percaya kepada yang dibalik diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia kenal dirinya, pasti dia kenal Allah. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, ya. Karena pemahaman itu bukan dari kita, tapi dari Allah SWT. Bukan kita yang membuat orang pintar, bukan kita juga, ya, walasna nahnu, bukan kita juga yang membuat orang faham. Karena jamnya sama, kitabnya sama, gurunya sama, dengarnya juga sama, tapi hasilnya beda. Mau gimana lagi? Beda tanah, beda rasa, ya. Tapi kalau bijinya sama, pasti yang tumbuh hampir mirip, cuma beda-beda rasa. Duren Sumatera beda dengan duren Jawa, betul gak? Anggur di Eropa beda dengan anggur di kita. Apel Malang, walaupun Malang, tetap beda dengan apel yang dari subtropis. Dan itu sudah anugerah, jadi gak usah disesali. Kenapa saya tidak seperti dia? Ya itu suka-suka Allah. Itu takdir yang Allah sendiri yang punya kudrah. Tanda kalau kita sendiri tidak bisa mengurus takdir kita. Dan mungkinkah Allah menakdirkan sesuatu yang buruk?
Nggak mungkin. Antum punya ilmu banyak, tinggi, anginnya juga tinggi, kenceng anginnya. Kalau maunya jadi rumput ya silakan, mau ilalang ya silakan. Bentar-bentar ditebas orang ya. Tapi kalau pohon besar, ya anginnya kencang juga sih dan banyak ya. Semoga Allah memberikan saya dan antum semua istiqomah. Amin. Yang saya takutkan cuma satu, saya tidak istiqomah ya. Yang saya takutkan kalau masih ada nafsiyah, ego di dalam diri. Doakan saya juga semua ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin saya niatnya nggak mau ngajar karena badan saya emang nggak fit. Antum dengar suara saya nggak terlalu fit. Tapi kalau udah seminggu nggak hadir lagi, bubar nanti ribatnya. Ya. Tapi insya Allah sudah ada Buya Hasbi, nanti ada Buya Yunal, ada Gus Ali nih, ini dua gawagis nih, Lora Ali, Lora Rokiin, ada Ajengan Apriyadi nih. Ya. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Dan gak ada namanya orang gak diuji. Antum kira aneh gak diuji? Semua kita diuji ya. Justru gini, saya masuk kelas, besok nama saya di daftar ujian gak ada. Dianggap gak? Kalau nggak mau masuk kepada ujian itu, berarti antum siap untuk dihapus namanya, andiwan, daripada daftar itu. Kita berharap semoga nama kita tidak dihapus dari daftar-daftar pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi paragraf terakhir Bu ya, pekan lalu ya, yang ini, yang terakhir. Innamal murad. Ini kalau mau Buya Hasbi itu dibaca atu-atu gitu. Rapi bener. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirim Al-Fatihah untuk Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bali Abdul Mulkan, Sayyidina Al-Mahdi Khalifatillah, wa Sayyidi Al-Muallif Izz Abdus Salam, wa bi asandidina wa masyayikhina wa walidina wal hadirin wal hadirat. Al-Fatihah. Ya. Kayaknya ada yang baru nih. Ini ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. وبسندنا إلى المؤلف قال إنما المراد من المريد صدق الطلب إنما المراد من المريد صدق الطلب وحسن الأدب وحسن التربية ولو لبس الأقبية. معنى الأقبية kebaya boleh? Hah? So kebaya. والقيام بالأوامر ولو أنه أمير أمر وتمزيك النفوس قبل تمزيك الملبوس وتصفية القلوب قبل تنكية الجيود والشروع في الشريعة قبل الشروع. Ini salah cetak nih. قبل الشروع في الشيعة. Ini salah cetak. قبل الشروع في الحقيقة. Bisa juga qabla tahaqquk fil haqiqah. Yang kita ikutin saja qabla syuru' fil haqiqah. والتحقيق في الحقيقة قبل الجواز في الطريقة فإنه لا ينال الثواب بالتركيل الثواب ولا يرتفع الحجاب لمن يخطر في ثياب الإيجاب ولا يجلس على موائد الأحباب من لم يذق باب أولي الألباب. Yang dimaksud murid itu adalah sidqut talab,
Murid itu kan yang berkehendak. Apa yang dimaksud murid orang yang berkehendak? Yaitu yang kehendaknya benar, sidqut talab. Kehendaknya benar, ya, sidqut talab. Wa husnul adab. Bukan pengen sakti. Kalau pengen sakti jangan ngaji sama saya. Silakan keluar. Ya, saya bukan orang sakti. Saya cuma pengen dekat kepada Allah yang Maha Sakti. Kalau kita sakti banyak lawan. Ini aja nggak sakti banyak lawan. Kalau mau kasyaf bukan di sini tempatnya. Kasyaf itu ada metodologi benernya. Nanti antum diajarin semua. Tapi bukan kasyaf baca isi hati orang, bukan. Tapi koneksi kita dengan bal ahya'un inda rabbihim yurzakun, kepada arwah-arwah yang hidup dan mereka masih dapat rezeki di sana. Kalau ke sana boleh, tapi kalau ke jin-jin nggak perlu. Ya, itu sudah pernah ada dulu, dan itu ditutup oleh Nabi Syith. Masa kita mau buka lagi? Mau buka lagi kasyaf jinniyah? Mau dibuka lagi? Dan itu tidak halal kecuali bagi Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah berikan aku mulkan, ya, kerajaan yang layan bagi, yang tidak pantas bagi seorang pun min ba'di. Apa itu? Pengetahuan mengenai jin, negeri jin. Ini penting sekali. Dulu masih terjadi di Babilonia, ya, dengan diturunkan Sayyidina Harut dan Marut waktu itu. Gak tahu dia sekarang nasibnya gimana. Kalau di Israeliat kan lagi digantung. Dia ditawarkan, kamu diazab di neraka atau disiksa di dunia. Kan dulu beberapa malaikat belagu, kalau kami yang turun belum tentu kayak manusia. Pas dikasih lupa gitu. Nggak ada kita yang nggak lupa. Sekarang antum bilang nih, ntar kalau saya kaya saya berbagi. Ntar coba cek, kaya berbagi nggak? Dulu bilang waktu masih belum punya apa-apa, ntar saya kalau ini saya akan begini. Emang begitu kita pengennya. Tapi kalau sudah dapat lupa. Maka ketika lupa, maka perlu ada ujian baru lagi. Gitu. Ya. Jadi ketika antum diuji, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya macam-macam. Ujian paling ringan orang pasangan itu masih ringan itu. Jangan dikira itu udah berat, itu ringan itu. Ada yang lebih berat dari itu. Ya. Ujian ini wajah-wajah yang sudah dapat masalah nih beberapa ini. Giliran Buya Asfi dikit lagi. Semua kena. Sidi Musa bentar lagi. Mancung belum punya, jadi udah dapat masalah deh. Pengen jadi barisan pejuang mesti diuji. Ujian terberat ketika yang dimau di depan mata ternyata hanya boleh mengambil sedikit. Itulah pasukan Toluk. Benar gak? Udah mau ngambil, tahu-tahu cuma boleh minum pakai tangan. Karena masalah itu mundur puluhan ribu tentara Toluk. Semuanya mengatakan kalau begini saya mundur aja deh. Dan antum melihat sampai akhir zaman, pergerakan-pergerakan akhir zaman yang asli akan begitu. Orang-orang akan bilang, ya sudahlah saya mundur aja deh. Bakal begitu terus. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga saya bukan orang yang berkata begitu, dan juga kita semua. Ya, amin rabbal. Polanya sama semua. Di luar antum ketemu gerakan begini, sama. Ujiannya keluarga fulus waktu, keluarga fulus waktu. Tapi yang paling inti bukan itu, nafsiyah. Itu yang paling berat. Jangan dikira saya ini ringan, nafsiyah saya besar sekali. Bukan nafsu ya, nafsiyah, keegoan, keakuan. Itu sangat-sangat berat. Doakan saya semoga istiqomah ya.
Jadi yang disebut murid itu orang yang tuntutannya itu benar. Itu yang dirumuskan ilahi anta maqsudi wa ridhaka. Husnul adab. Nah, adab itu kan bukan versi kita. Kalau ada orang tersinggung karena kita nggak ngerasa nyinggung, kita yang minta maaf. Ya, jadi bukan gue nggak ngerasa nyinggung, itu ente belum muslim namanya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang pakai alif lam, yang sempurna. Jika orang muslim yang lain merasa tidak tersinggung karena lisannya dan tangannya, tindakannya. Siapa tahu karena kita biasa bicara jadi guru, karena biasa jadi ketua, terus suka interupsi orang, suka ngatur orang, suka nunjuk orang, suka ngata-ngatain orang. Siapa tahu, ya, suka didengerin, jarang dengerin, diuji semua, ya. Ujian ustadz itu paling berat, karena Allah langsung ujinya. Karena ustadz tuh nggak ada KPK-nya. Benar nggak? Ada nggak KPK ustadz? Nggak ada KPK ustadz. Presiden ada DPR. Tapi tenang, presiden kan ada wazir-wazirnya, ada menteri-menterinya. Gitu. Semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi juga rahasia-rahasia yang didapat. Maka sebelum membaguskan tarbiyah, ya, sebelum memakai baju yang bagus, gitu. Itu qabla, ya. Wa husnu tarbiyah qabla labsi al-aqbiyah. Wal qiyam bil awamir walau annahu amiru amrin, ya. Tetap menjalankan perintah Allah meskipun dia seorang pemerintah, seorang ketua, seorang raja, seorang guru. Nah, ini yang berat. Tanzikun nufus qabla tamzikil malbus. Merobek-robek nafsiyah, keegoan, sebelum merobek pakaian. Ya, berat ya. Berat itu kalau antum pakai ini. Maka tips menjalani hidup nikmat itu bukan sabar dan syukur, ikhlas. Ikhlas melahirkan ridho. Kalau pakai sabar, siapa yang tahan sabar? Diuji terus sama Allah. Ada yang tahan sabar? Saya nggak tahan sabar. Saya bukan orang-orang yang kuat sabar. Syukur, mungkin versi kita sudah syukur, tapi versi Allah belum. Versi kekasih Allah yang lain belum. Versi kita sudah. Ya, makanya benar, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali yang benar-benar ada rasa terima kasih. Jadi jangan ala kita. Menurut saya, ya menurut kamu. Tapi menurut Allah kan belum. Menurut kekasih Allah kan belum. Maka setiap hari kita harus metamzik an-nufus ini. Menghabiskan sisi nafsiyah. Nafsiyah ini baru bisa dibenerin kalau antum sudah beralih dari berpikir dengan otak yang zahir ini dengan ruh. Kolbu aja masih bentur. Pakai kolbunya masih berbenturan. Tapi kalau sudah dengan ruh, kolbu langsung terang. Ya. Kolbu kita sudah terlalu kotor untuk bisa membaca mana yang benar, mana yang salah. Ya. Wa tasfiyatul qulub qabla tanqiyatil juyub. Bersihkan dulu isi kolbumu sebelum kamu membersihkan dompetmu, sakumu. Jadi sebelum kita zakat, sedekah, bantu orang, niatnya benerin dulu. Ya Allah, aku ingin menyampaikan harta titipanmu, bukan hartaku. Gimana? Kalau itu harta saya, berat ngeluarinnya. Tapi kalau kita mengatakan ini hartamu ya Allah, gampang nggak? Gampang, ya. Kira-kira begitu. Tapi itu ini berat lah ya. Berat.
karena pakai ini. Wasyuru' fi syariah, syuru' itu jalan, menjalani syariat. Sebelum syuru' fil haqiqah, sebelum, jadi itu tolong dibenerin cetakannya salah. Yang di kitab saya nggak tahu kitab yang lain. Apa haqiqah? Syiah. Kok Syiah, kan lucu. Ada cetakan lain? Kalau cetakan Ar-Razi begini, al-haqiqah. Karena syariah lawannya haqiqah. Ya. Syariah ujungnya haqiqah. Ya, di situ tulisnya Syiah. Ya, benar. Ntar ini kitab jadi Syiah nih. Menjalani syariat sebelum menjalani Syiah. Hadza khata' matba'i. Makanya cetakan Al-Maktabah Sufiyah ini jangan lihat judulnya apa, tapi lihat muhakiknya. Muhakiknya walaupun doktor, tapi kayaknya proyeknya sangat manusiawi, banyak salah-salah. Tahqiq qabla al-haqiqah wa tahqiq fil haqiqah qabla al-jawaz fit tariqah. Nah, kalau kita kan udah dulu ngomong, benerin dulu syariat ente sebelum bertariqah. Sebelum bersyariat betul benerin, sebelum berhakikat kita bersyariat. Tapi tariqah lain. Kalau tariqah mantap dulu. Apanya? Nah, biasanya kan kita coba ditulis Bu ya, syariat, tarekat, itu pasang-pasangan dia. Syariat kasih panah, ujungnya hakikat. Maaf Bu ya, guru disuruh-suruh nulis. Syariah kasih panah. Tuh, jarang nulisnya unik kan? Tanda orang bener khotnya ini. Ya, terus ujungnya syariat. Apa? Kau hakikat, al-hakikat. Ya. Thariqah mana? Panahnya itu. Panahnya dari awal sampai akhir. Itu disebut dengan thariqah. Tapi sebelum kita menjalani, menempuh jalan, kita pelajari dulu hakikahnya apa, mau kemana tujuanmu. Hidup nggak ada tujuan, harus ada tujuannya. Antum misalnya mau ke Ribat, lihat jalan kan? Tapi lihat jalan dulu atau lihat tujuan dulu? Kita sekarang kan enak nih ada GPS, kita mau kemana-mana, lihat tujuan dulu nggak? Saya mau ke bandara. Atau antum lihat jalan dulu, lihat jalan Bintaro, gitu caranya? Enggak kan? Yang duluan kita lihat apa? Tujuan dulu. Nah sekarang orang sibuk di thariqah, akhirnya jadi kolektor ijazah, kolektor sanad. Ya bagus, kalau ilmu hadis memang ilmu alat, harus dikoleksi. Tapi dalam tasawuf, thariqah ini kan cuma seperempat daripada ilmu yang dibutuhkan. Dan seperempat ini bisa didiskon. Ada jalur tol kan? Ada jalur tol, ada lewat bis, ada lewat pesawat, ada pakai helikopter. Antum mau yang mana? Kalau bisa pakai helikopter, berarti sama siapa berangkatnya? Paham? Kalau sama motor, sama siapa berangkatnya? Jalan kaki ya jalan sendiri. Yang memilih untuk sendiri terpisah dari barisan, berarti dia jalan sendiri. Mungkin dia mati tengah jalan. Gitu. Mau jalan sendiri. Ini sudah mulai gawat deh. Mau jalan sendiri ya sudah. Gitu. Tapi kalau namanya bersama, jangankan bersama dengan kawan, dengan guru. Bersama dengan anak istri aja ada pengorbanan. Berjuang hidup di dunia ada pengorbanan. Masa antum berjuang hidup untuk Allah nggak ada pengorbanan? Itu aneh itu. Nggak ada ceritanya orang berjuang tuh nggak ada ujiannya. Wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan kami beriman tapi mereka tidak diuji? Nggak mungkin. Ya.
Masalah kita kuat nggak kuat lain cerita. Jalani aja dulu. Nggak kuat kan Allah Maha Pengampun. Kita minta dengan ampunannya, jangan bangkang, malah mengatakan seperti syaitan, bi'izzatika ya Rabb. Saya mundur, tapi panjangkan umur. Itu kata iblis kan. Nanti orang-orang yang ikut engkau akan aku sesatkan. Kan itu nantangnya. Itu kan dia kesel sama Tuhan kan gawat. Kesel sama Allah dimulai dari kesel sama guru. Kesel sama guru dimulai dari kesel orang sekitar guru. Hati-hati. Maka betul-betul lepas semua kalau ada pergesekan dengan siapa saja. Ya, salamatus sadar. Salamatus sadar. Mau jadi wali Allah dimulai dari salamatus sadar. Tidak ada gureh-goresan di hati. Ya, ada ilmu jelek pun dibuang, apalagi pikiran jelek, ilmu jelek aja dibuang. Ya. Jadi yang membuat kita terhalang mu'alimi muhadatsah ruhiyah itu bukan hanya ilmu jelek. Su'us sadr kalau di hadis. Allahumma inni a'udzubika min su'is sadr. Gitu Nabi doa dalam Sahih Bukhari. Ya Allah, kau berlindung kepada engkau dari isi dada yang buruk. Ya, isi dada yang buruk. Ini mungkin banyak yang, mohon maaf, banyak yang kecewa mau ketemu saya. Untuk apa antum ketemu saya? Saya bukan orang yang antum cari itu. Ya. Jadi kalau nggak ketemu saya nggak ada masalah. Ya harus antum temui guru saya. Jangan ketipu dengan cahaya yang saya bawa. Ada cahaya di belakang cahaya. Ya. Nur ala nur. Ya. Saya itu cuma sedikit sekali. Jangan kemudian berhenti pada saya. Kira-kira begitu. Ya. Di belakang ini masih banyak jalannya. Orang di luar sana sekarang sudah jor-joran. Kelompok ini, kelompok itu udah buat perumahan akhir zaman ya. Kita masih begini aja, channel aja belum jelas. Ya. Buku aja nggak tahu deh juntrungannya. Ya. Menghadapi kelompok-kelompok ekstrim agak berat ke depan. Kadang-kadang kita dibenturkan sesama kita dulu. Ya. Antum merasa ribet. Masa orang berrekod begitu? Saya keluar aja. Ya. Yang kita butuhkan bukan orang-orang yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit putus asa. Itu kan putus asa namanya. Ayat itu jangan salah terjemah, bukan untuk hanya orang pemaksiat. La tai'asu. Kan ada min rahmatillah, ada min rauhillah. Apa bedanya? Rahmatillah kasih sayang, kalau rauh kelapangan. Lapang dada dong. Allah aja lapang dada. Bukan lapang dada lagi. Allah kan gak punya dada. Lapang sekali rahmat Allah itu. Ya. Kok kita mulai yang diuji? Ya emang ente siapa kalau gak diuji? Kalau gak mereka diuji? Emang mereka gak diuji. Kita diuji semua kok. Nah, habis ini nanti ada lagi. Begitu terus. Kita punya skripsi, gak diuji gimana? Marah kan tuh? Itu kalau udah turang kayu tuh, kerah baju dosennya diginiin. Ujikan skripsi saya. Itu kalau ya. Kalau ente mancung gimana, Cung? Ya? Belum. Skripsinya belum ada ya. Jadi belum ada gambaran. Jadi sebelum masuk ke ini kan sekarang terbalik. Thariqat dulu. Syariat itu bekal belajar hakikat. Maka belajar syariat harus tuntas sampai kepada hakikat. Di hakikat di situ ada ilmu-ilmu ma'rifat juz'iyah. Kaedah-kaedah kema'rifatan yang dipecah-pecah. Yang dibagi-bagi. Dia nggak nusul kalau dia tidak satu kesatuan. Nah, Iblis dapat pecahan-pecahan itu. Barsisa dapat pecahan-pecahan itu. Tapi dia tidak dapat satu kesatuan. Karena dia nafsi-nafsi. Karena dia sendiri-sendiri. Bergerak sendiri. Nggak bergerak dengan jamaah. Tidak bergerak dengan pergerakan sang kekasih Allah. Ya. Barsisa kan punya guru dulu itu. Dia keluar dari gurunya loh. Antum nggak dapat kisah kan? Itu baru turun itu.
Ada gurunya itu baru siswa. Diuji sama gurunya nggak cukup karena dia udah ngerasa sakti, udah ngerasa bisa punya murid. Muridnya cukup duduk aja dia, kamu duduk situ. Dan berlapis-lapis ke atas, nggak perlu duduk di atas seperti ini kan. Ar-Razi kan nggak sakti, ya kayak abis ini bubar pengajiannya. Ketemu guru nggak sakti gimana ya? Katanya tarekat. Emang tarekat mana yang ngajarin kesaktian? Hah? Kalau ada sini saya uji tarekatnya. Saya pastikan detik itu juga hilang kesaktiannya. Ya. Nggak ada tarekat ngajarin kesaktian. Tarekat itu menghantarkan kepada yang maha sakti. Kalau tarekat ngajarin kesaktian bukan tarekat ilallah, maka kita nggak perlu uji. Ya. Nggak ada. Oh kalau bisa debus, itu kan hadiah, benefit. Coba aja debus-debusan sama gurunya, berani gak? Ya. Dan antum tahu gak, saya kenal banyak orang ahli debus. Meninggalnya sederhana sekali. Jatuh di WC, jatuh di kamar, jatuh depan rumah, habis makan pingsan, ketabrak Vespa, mati. Loh katanya sakti. Jadi jangan ketipu lah yang gitu-gituan. Ya. Itu baru. Belum lagi popularitas. Belum lagi ilmu, ngerasa guru. Aduh, gawat-gawat ya. Ya, itu gawatnya. Tapi tenang ya, rahmat Allah kan luas. Ya. Rahmat Allah kan? Masih ingat orang yang bunuh 100 orang? Yang terakhir dia bunuh siapa? Ulama. Beres gak? Beres kok. Beres kan? Ya. Itu versi enaknya tuh. Ya. Perempuan PSK. Ya. Baghiyah bahasa Arabnya. Dia melihat anjing, nggak minum, aus. Dia ambilin air, jadi wali dia. Gampang-gampang susah tuh. Gampang-gampang susah. Antum zikir 20.000, 70.000, tapi nggak ada sense rahmat kepada makhluk, nggak jadi wali. Ya. Buktiin aja antara ada orang minta tolong kasih proposal, ya, ke lembaga kita misalnya, lembaga kita punya duit. Misal, kalau udah nolak, udah nggak ngasih, jangan nolak dengan yang menyakitkan, kira-kira begitu, ya. Mungkin antum dikasih keberuntungan oleh Allah. Ini kan kita kalau ribat sih belum punya duit banyak ya, baru habis untuk, ya alhamdulillah nih kita dapat rezeki biar antum kalau dari asar ke isya itu nggak lapar. Kalau dulu kan lapar, banyak yang protes. Waduh gelisah gitu duduk di situ. Alhamdulillah kepikiran itu. Ya, siapa tahu nanti bisa berkembang lagi. Belum tentu juga. Wa tahqiq fil haqiqah qabla al-jawaz fi syari' fi tariqah. Jadi kalau belum mantap tujuannya apa, jangan jalan dulu. Itu maksud saya. Ngaji dulu baru talqin. Ngaji dulu baru baiat. Dan saya sudah deklarasikan saya tidak terima baiat. Karena baiat hanya untuk Al-Imam Al-Mahdi. Ar-Razi bukan Imam Mahdi. Ya. Paham? Kita nggak ada baiat sini. Antum kalau baiat itu kalau antum memang dipertemukan dengan Al-Imam Al-Mahdi. Semoga amin. Ketemunya kapan ya? Semoga ya. Allah masih ingat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar? Ya. Ujian mereka paling berat. Ya. Saya udah pernah cerita, antum ingat-ingat aja ujian mereka ya. Gak ada yang mulus, gak ada. Wala fa innahu la yanal as-thawab. Fa innahu la yanal at-thawab apa thawab? Thawab bitarkil aswab. Tidak akan sampai kepada reward dari Allah. Reward, apa arti reward? Jangan pahala. Itu salah terjemah itu. Ya. Ya, penghargaan dari Allah ya.
seseorang tidak akan sampai kepada anugerah dari Allah cuma dengan simbol-simbol baju, ya. Dengan menyederhanakan baju, simbol-simbol baju, ya. Enggak, thariqat kita bukan thariqat baju tertentu. Jadi tidak ada baju resmi ribat, nggak ada baju resmi ribat, ya. Soalnya ribat tuh harus kayak gini, enggak. Ini ngamalin sunnah aja karena Nabi pakai rida, kita pakai rida. Saya kan belum pakai serban karena belum pantas, ya. belum layak, masih banyak kotoran di kepala saya. Ya. Wala yartafi'ul hijab liman yakhtur fi thiyab. Orang yang masih memandang kepada simbol, siap di situ walaupun artinya pakaian, tapi diartikan simbol. Tidak akan terangkat hijab bagi yang baru memandang pakaian. Masa wali antingan gitu. Masa wali suka fulus. Masa wali masak, pakai masak mulu, masak aja di dapur sendiri. Nabi Musa 3 kali loh nanya, masa kamu bunuh anak kecil? Ke Nabi Khidir. Masa kamu merusak kapal? Karena dia nabi, dimaafkan Allah. Tapi kan Nabi Khidir juga manusia. Kata beliau, ya hadza firaq, inilah firaq baini wa bainak. Perpisahan aku dan kamu. Jadi kita kalau banyak pertanyaan, kenapa? Kok begitu? Siap-siap talak rohani. Bukan talak fisik nggak bisa balik ya. Talak rohani gimana mau balik? Tapi tenang, Allah Maha Pemaaf. Ini antum minta maaf aja. Ya, bukan kepada saya, bukan. Ya. Wala yajlis ala mawaidil ahbab man lam yadhuq baba ulil albab. Tapi sebelum kalimat ini, kalimat yang barusan kita baca, tidak terangkat hijab bagi yang masih memperhatikan performan. Emang ada urusannya wali harus pakai serban tiap hari? Apakah memang wali itu harus bawa tasbih kemana-mana? Wali nggak boleh pakai baju kaos. Kalau ada wali ngerokok gimana? Percaya nggak? Sani, tutup pintunya. Ini kalimat menurut saya ini paling penting pada malam ini ya. La yartafi'ul hijab liman yaqtur fi thiyab. Tidaklah terangkat hijab yang membuat kita nggak kenal kepada wali-wali Allah karena kita masih perhatian sisi zahirnya. Itulah yang disebut tersilaukan oleh zahir. Masa dia wali sih? Masa dia mursyid? Ya. Ada begitu. Dan antum perlu tahu gelar mursyid bukanlah jaminan keselamatan. Ya, karena mursyid juga diuji. Kan mursyid menganggap dirinya pewaris Nabi, benar gak? Kalau pewaris Nabi, hadisnya jelas. Asyadud nas balaan, manusia yang paling banyak diuji al-anbiya, summal amsal, summal amsal. Di riwayat kedua, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Yang paling luar biasa ujiannya, diaduk-aduk terus para nabi, lalu orang yang mirip dengan para nabi, yaitu para wali, atau yang mirip dengan para wali, yaitu para ulama, atau yang mirip dengan mereka, ya mursyid-mursyid lah. Jadi kalau nggak ada ujian malah lucu, ya mesti ada ujian. Wala yajlis ala mawaidil ahbab, tidaklah layak duduk pada maidahnya ahbab, mejanya atau bangkunya para sang kekasih. Siapa yang lam yazuk baba ulil albab, yang belum merasakan melewati pintu ulul albab. Ulul albab itu mereka menjalani 2 thariqah. Satu zikrullah, satu tafakkur fi khalqillah.
zikir kepada Allah dan tafakkur kepada makhluk-makhluk Allah. Ya. Wala yasluku tariqal anjab illa liman ajab. Tidak akan menembus jalannya para orang-orang yang luar biasa. Anjab ini orang-orang cerdas, pintar, luar biasa, ajib, kecuali orang yang menjawab seruan Allah. Wala yasbutul maqam illa liman istaqam. Tidaklah tetap jadi pejuang, jadi salik, jadi murid di maqam muridin, maqam salikin, maqam mujahidin, maqam du'at ila Allah, ya. Kecuali liman istaqam, kecuali bagi orang yang istiqamah. Istiqamah itu ada usaha meminta supaya Allah menetapkan kita qiyam. Jadi istiqamah kan dari kata iqamah, qiyaman. Kita minta qiyam supaya teguh. Gimana supaya teguh? Minta kepada Allah. Jangan coba-coba sendiri, nggak kuat kita. Ya, nggak akan kuat. Wala yasihul hal, wala yasihu halil mudda'i apa? Wala yasihul hal muda'il muhal. Tidaklah sah hal seseorang yang selalu bilang, masa sih, ya, muhal, mustahil, gak mungkin, masa guruku berubah gitu. Berarti antum punya konsep sendiri tentang guru, ya. Emang guru ngikutin konsep kita atau kita ngikut konsep guru? Emang kalau guru berubah terus kita tuduh dia kemudian, wah kayaknya udah mulai begini nih gitu. Itu ujian-ujian aja tuh. Maka buang konsep kita tentang guru versi saya. Berarti kita menggurukan diri sendiri. Kebetulan terpantul diterjemahkan oleh sang guru itu. Seandainya nanti menurut kita nggak cocok, kita pergi. Nah, ini berarti nafsiyahnya yang main. Itu nafsiyah kita yang main. Hati-hati. Ya. Saya banyak berguru dan mengalami ujian-ujian itu. Ada beberapa orang yang nggak percaya seseorang itu wali cuma karena dia minum berdiri. Wali minum berdiri. Lah apa hubungannya, kan itu urusan fikih. Ya. Di fikih masih dibolehkan tuh, tapi makruh. Tapi dibolehkan bagi sebagian ulama dan ada hadisnya. Yang paling lucu itu yang ngomong, masa wali ngerokok? Saya nggak membolehkan rokok ya, juga nggak ngelarang karena dalilnya nggak ada di Quran. Kalau orang bilang wala tulqu bi aydikum ila tahluka, mana kata rokok di situ? Jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Betul, mana kata rokok di situ? Itu kan penafsiran ente. Justru dia kalau nggak ngerokok binasa. Ya, itu saya udah sering cerita. Prof. Ibrahim Hussein, pendiri PT IKI, langsung diberhentiin sama dokter ngerokok. Itu dokter PA itu ya. Orang narkoba aja, kalau dia diberhentikan dari narkoba harus bertahap. Ini langsung berhenti. Berarti dokternya baru kemarin sore. Pelan-pelan kalau nyuruh orang berhenti, kecanduan. Ya, pelan-pelan. Itulah guru-guru itu pelan-pelan. Tapi karena ini akhir zaman, sudah nggak bisa pelan-pelan bro. Serba cepat ini. Kalau kita nggak bijak-bijak cepat, aduh gawat ya. Corona sudah sebegini, smartphone sudah menguasai tasbih kita ya. Zaman sekarang murid disuruh wiridan, ya salam. Ya, maka thariqat smartphone-nya kayaknya itu thariqat paling muktabar sekarang di alam semesta. Yang di dalamnya ada cabang-cabang thariqat muktabarah. Al-YouTubiyah, Al-Facebookiyah, Al-Instagramiyah, Al-TikTokiyah. Apa lagi? Al-WhatsAppiyah, Al-Twitter. Masih ada Twitter ya? Wah, ketahuan tuh umurnya tuh. Wala yartaqi ila dhalika al-fana illa liman qad baqiya fil fana.
Kok baqiya fil fana? Boleh ya. Tidaklah menaik kepada makom fana illa liman qad baqiya fil fana, kecuali orang yang tetap dalam mau fanakan selain Allah, bahkan dirinya sendiri. Wala tasihul iradatu illa bitarkil adati. Nah, ini ciri-ciri murid. Siapakah murid? Man tarakal adah. Ini definisi saya. Man huwal murid? Man tarakal adah. Siapakah murid? Murid itu yang meninggalkan kebiasaan. Kebiasaan tidur 8 jam, kurangilah 1 jam. Kebiasaan kaum rebahan, ya sekarang kaum dudukan lah. Biasanya kaum smartphonean, sekarang tasbihan. Ya. Kenapa sufi-sufi dulu meninggalkan tasbih? Bukan meninggalkan, mewarisi tasbih. Karena mereka sudah prediksi bakal ada yang lebih canggih daripada tasbih yang bisa menyibukkan manusia. Dan antum jujur aja, sehari berapa jam memegang handphone? Berapa jam memegang tasbih? Dan sekarang paling lucu, yang mengharamkan tasbih, setiap hari berjam-jam dia memegang smartphone. Lalu dia mengatakan orang tasbih itu mirip Yahudi, padahal di tangannya adalah produk Yahudi. Ente pro Cina, padahal itu produksi Cina. Tangan bagus ya, tangan bagus. ولا يعرف المعروف إلا بترك المألوف ولا يعرف التفرقة والجمع ولا يعرف التفرقة والجمع إلا من علم حقيقة الشرع. Tidaklah mengenal apa yang disebut ma'ruf kalau tidak meninggalkan yang ma'luf. Apa arti ma'luf? Yang disenangi. Yang disenangi oleh nafs jiwa. Ya. Jadi ini mi'yar, ini kaidah. Setiap kali saya senang sesuatu dengan nafsiyah, berarti itu munkar. Maka meninggalkannya ma'ruf. Gitu. Wala ya'rifu tafriqata wal jam'ah. Tidaklah mengetahui apa yang disebut tafriqah. Satu makom atau satu hal namanya tafriqah, pecah. Wal jam'ah, tergabung ya. Kecuali yang mengetahui hakikat syariat. Jadi ada saatnya pikiran antum itu jamak, bisa fokus. Ada saatnya tafriqah. Ada saatnya kayaknya al-uns billah, dekat mesra dengan Allah. Ada saatnya kayaknya jauh. Begitulah terus. Kalau sudah tahu hakikat syarak, bahwa syarak itu yang penting engkau tujuannya Allah. Apapun yang terjadi di thariqah, biarin. Ya, itu ujiannya. Ya. Wala tanalul karamah illa man qala. Itu apa tuh bacaannya? Mah. Ya. Mah itu cukup. Tidaklah sampai kepada karamah kecuali orang berkata kepada kuro, mah, cukup. Karamah itu bahasa Arab artinya kemurahan. Kemurahan. Arti lainnya, maka yang diberikan kemurahan, kemuliaan, orang-orang yang memang sudah spesial indah Allah pastinya. Kalau kita belum kenal, paling kita kasih 5.000. Kalau udah kenal, 50.000, 100.000, 500.000. Kalau udah kenal, bisa lebih lagi, bisa 500 juta. Tapi belum ada ya, belum ada yang ngasih riba 500 juta ya. Baik. Wala tazhar al-kushuf illa liman a'maluhu zuyuf. Wala tasduku al-firasah liman talaba ar-riyasah. Wala yakhtassu bil hudur man irtakaba al-makhzur. Wala yasihu al-wajdu wal mawjud illa liman ja'a bil mawjud. Kaifa yunsakhu ad-daba bid-diya. Kaifa yughni as-sarab an ash-sharab. كيف يعرف ذوق الشراب
min qalbihi man qalbuhu khirab. Kaifa yasilu ila al-a'tab man huwa ila al-an ma tab. Kaifa tuqbalu taubatul kazzab wa huwa min khawfil azab ma zab. Kaifa yuftah al-bab liman huwa ghaibun ma ab. Kaifa yasma'ul khitab man huwa min al-khabathi ma tab. Kaifa yushahidul ahbab man huwa mahsubun fil ghiyab. Waduh, berat ini kalimat. Indah sekali tapi kena kayak kata bertampar semua nih. Perlu diterjemahkan nih. Jadi kasyaf itu hanya benar kalau amalannya murni ya. Firasat tidak akan benar. Dan antum punya firasat nih, memandang di alam itu, antum melihat orang ini terindikasi jahat. Itu belum tentu dia jahat. Siapa tahu hati kita yang jahat. Karena firasat kita, apakah tolabnya untuk menuju apa itu. Kalau kita memang pengen riasah, apa arti riasah? Pengen kekuasaan, pengaruh. Jadi saya merasa terganggu nih pengaruhnya. Lalu kita zikir, pengen mendapatkan hakikat. Sebenarnya yang ganggu saya ini siapa? Tapi saya udah terganggu duluan. Nanti antum akan diperlihatkan bahwa orang ini jahat sejahat-jahatnya. Nanti kita akan ngomong, saya barusan dapat mukasyafah bahwa Sianu adalah orang jahat. Dan saya sering mengalami itu. Tapi saya diam. Kita ulangi lagi besok. Kita buang dulu rasa itu, ya Allah, jangan-jangan saya yang kayaknya nggak senang sama dia. Kita buang dulu nggak senangnya. Besok kita lihat, loh kok nggak ada? Oh, berarti yang saya lihat kemarin nggak benar. Jadi jangan dikira saya nggak mengalami itu. Saya mengalami itu sering. Ya, antum sok-sok kasyaf, ada juga dikasih kok gitu. Cuma kita nggak ember aja, karena kita khawatir ini salah. Jangan-jangan saya atulubur riasa, saya mencari pengaruh dan saya merasa terganggu dengan orang itu. Dan itu di semua tempat ada, di semua zawiyah ada, di semua majelis ada. Gak hanya majelis ini. Ya. Jangan bagus ya, jangan bagus. Tidak akan dapat hak untuk khudur ma'allah siapa yang irtakabal mahzur, yang melakukan hal yang dilarang. Tangan bagus. Sini Abi pegangin, ya. Nah, minumlah. Ada namanya ekstase. Ekstase. Antum merasakan getaran zikir, ahwal, disebut wajad. Sesuatu yang didapatkan lagi riyadhah, itu namanya wajad. Ya. Tidaklah sah al-wajad itu, ekstase itu, liman jaa bil mawjud, jika dia bawa suatu frame tertentu. Misalnya gini, saya lagi pengen rumah, zikir, ada orang datang rumah, berarti sebenarnya sudah ada mawjud di dalam kolbu, yaitu wujud rumah. Gitu. Itu yang saya bawa. Inilah nasib orang yang belajar zikir-zikir untuk duniawi. Sholawat supaya beli mobil, itu sholawat untuk beli rumah, itu kan nasibnya sama. Dan capeknya bukan main. Dia nggak akan dapat wajad yang asli. Wujudan namanya. Wujudan itu rasa yang diperoleh saat kita melakukan olah ruhani, olah nafsiyah, olah qalb. Ya, disebut riyadhah. Tidak akan dapat merasakan lezatnya, nikmatnya minuman siapa yang kolbunya seperti kuburan, ya.
Tidak akan sampai kepada Allah siapa yang belum tobat. Tidak diterima tobatnya kadzab. Sedangkan dia terhadap rasa takut kepada azab, dia langgar, ya. Dan seterusnya. Nah, di sini ada kalimat yang penting di belakangnya. Kaifa yaftahul bab liman huwa ghaib ma'a. Mungkin nggak ada orang bisa membuka pintu, bisa jadi mahasiswa tapi nggak pernah daftar. Mungkin nggak dia bisa hadir ke ribat tapi nggak pernah daftar, terus nyarahin Sidi Musa. Sidi Musa tuh galak. Karena kasih emang tempatnya segini doang, mau gimana dong? Ya, antum daftar aja. Jangan kemudian marah ke siapa-siapa gitu. Toh yang lain juga coba, ada yang bisa, ada yang enggak, ya. Terus, ini bagian mu'alim ini. Kaifa yasma'ul khitaba man huwa minal khabathi ma tab. Bagaimana mungkin akan mendengarkan khitab, kalam ruhiyah, kalau dari khabath, apa arti khabath? Keburukan-keburukan si kolbunya belum dibersihkan. Ya. Contoh gini, kita masuk ke suatu ruangan, lalu kita kasih bau apa tuh namanya, mencit apa? Mencit udah masuk kamus kan? Tikus kecil itu loh. Mencit itu bukan bahasa Padang, mencit itu bahasa Indonesia. Curut bahasa ente. Curut. Si curut itu kalau di jalan di mana aja jadi bau. Coba lihat kamus, ada mencit, ada. Mencit beda dengan tikus. Tikus kecil tersebut curut atau mencit, bener kan? Tuh. Dan itu bau. Coba antum mau diajak makan atau duduk ngobrol tapi tempatnya bau, nyaman nggak? Kita gimana? Orang udah ngomong kita nggak dengerin. Maka harumkan dulu kolbunya dengan apa? Sholawat. Itulah kenapa kirim Fatihah untuk mengharumkan kolbu. Tapi sebelum diharumkan ya tobat dulu. Masa kemudian, mohon maaf ya, bangkai terus disemprot pakai misik. Harum bentar doang kan, hilang misiknya bau lagi, nggak akan bisa. Kira-kira begitu ya. Kaifa yushahidul ahbab man huwa mahsubun fil ghiyab. Betapa banyak orang pengen disebut kekasih Allah, tapi dia tidak pernah hadir di majelis para kekasih Allah. Ya, semoga kita dijadikan kekasih. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin mungkin yang bertamu nggak sempat ngobrol ya karena emang ada keperluan mendadak di majelis Syekhi ana. Ya, jadi habis ini saya langsung jalan. Nah, ikhtatamna bihadzal kitab fa ajaztu lakum kama ajazani masyayikhi bi asanida muttasila ila al-musannif wa huwa al-Izz Abdus Salam. Wahuwa kitab Halil Rumus wa Mafatihil Kunuz. Saya ijazahkan siapa saja yang hadir yang ngaji online ataupun offline, kitab Halil Rumus wa Mafatihil Kunuz sebagaimana kita diijazahkan masyayikh kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salawat. Gak usah Mustafa ya, saya mau langsung. Allahumma salli wa sallim wa barik